Seorang gadis miskin ditarik ke dalam hutan oleh seorang anak laki-laki kaya. Ia hanya memiliki dua pilihan, menjadi mainan tiga orang tersebut atau tenggelam ke dalam jurang. Untuk membuat gadis itu menurut, mereka berpura-pura membuatnya tenggelam. Gadis itu berjuang sekuat tenaga dan akhirnya berhasil melarikan diri. Namun saat mereka mengejarnya, tanah di bawah mereka runtuh dan keempatnya jatuh. Sebenarnya satu orang berhasil naik ke permukaan lebih dulu, tapi dua lainnya berusaha keras menahan orang itu. Ketika gadis itu membuka matanya kembali, ketiga orang itu sudah menjadi mayat. Keesokan harinya, ayah gadis itu mendapat serangan hebat. Orang-orang kaya percaya bahwa gadis itu pasti telah menyebabkan kematian anak mereka. Meski gadis itu menjelaskan berulang kali, penduduk desa tidak mau mendengar dan tetap membela orang kaya. Bahkan beberapa yang dulu pernah dibantu ayah gadis itu hanya peduli pada uang. Lambat laun, rumah gadis itu dihancurkan dan orang-orang yang sebelumnya bersikap ramah bahkan berhenti menjual tahu kepadanya. Pada saat itu, seorang penduduk desa mengatakan akan mengirim tahu secara gratis sebagai bentuk kebaikan. Namun sebenarnya ia telah disuap oleh orang kaya dan berniat menahan gadis itu di sebuah kamar gelap kecil hingga meninggal. Orang tuanya mencari gadis itu di tengah hujan deras, tapi meski sakit, mereka tidak menemukannya. Sementara itu, gadis itu hampir pingsan karena lelah dan haus. Untungnya, ia menemukan angin-angin pohon dan dengan sekuat tenaga menggoyangkannya untuk membuat suara. Karena pada musim itu tidak ada yang menggantungkan angin-angin pohon, orang tuanya menyadari ada sesuatu yang aneh. Namun saat mereka berlari ke rumah orang kaya, semuanya sudah terlambat. Ketika orang tuanya masuk ke kamar gelap kecil itu, orang kaya muncul dan memukul ayahnya hingga pingsan. Mereka menaburkan bensin di dalam kamar dan menyalakan api yang dengan cepat menyebar. Pada detik-detik terakhir, sang ibu memeluk putrinya untuk melindunginya dengan tubuhnya. Gadis itu menatap kulit ibu yang terbakar dan menjerit dalam putus asa. Ajaibnya, kekuatan gadis itu menghancurkan semua orang yang telah ikut serta dalam pembunuhan tersebut. Rumah orang kaya itu menjadi reruntuhan dan seluruh desa terbakar. Setelah itu, jiwa gadis itu masuk ke neraka dan menjadi asisten gadis neraka. Lambat laun, mereka menerima pesanan dari manusia untuk mencuri jiwa anak laki-laki itu. Namun setelah diperiksa, anak laki-laki itu ternyata tidak jahat dan mirip dengan gadis itu dulu. Ia sering diintimidasi, dan dulu orang tuanya pernah membawa teman sekelasnya pergi berlibur gratis untuk mendamaikan. Namun teman sekelas itu mencondongkan tubuhnya keluar jendela, tidak mau diajak bicara, dan mengetuk jendela mobil. Ketika ia terjepit di bawah step mobil, truk menabrak dan beberapa teman sekelas yang tidak memakai sabuk pengaman terlempar keluar dan meninggal. Setelah kejadian itu, ibu teman sekelas mengetahui anaknya diintimidasi di sekolah, tapi ia tidak menyesal dan malah membenci mengapa anaknya yang meninggal, bukan anak laki-laki itu. Karena itu, ia memesan balas dendam melalui situs neraka. Namun, melihat anak laki-laki yang sama, gadis itu pun bertanya-tanya apakah ia benar-benar bisa mengeraskan hati dan menjadi kejam.